Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 76 yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Gimana kemarin 1 minggu PTS? Semuanya bisa ya? Semoga nanti hasilnya juga memuaskan. Nah, kalau kamu sudah selesai PTS, berarti kamu harus bersiap-siap untuk belajar materi baru. Materi kita kelas 7 di bab 2 ada himpunan. Nah, ini ya himpunan ya. Himpunan itu apa dan materinya apa saja? Di pertemuan 1 kita punya 7. Ini ya, bisa kamu baca dari mulai pengertian sampai ke himpunan semesta. Ya, nanti kita akan bahas itu. Silakan didengarkan dan dimengerti ya. Oke, kita langsung aja ya ke konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh himpunan di situ ada 6, yaitu himpunan siswa yang lahir pada bulan Agustus, jelas ya. Himpunan siswa laki-laki juga jelas anggotanya. Himpunan buah-buahan yang diawali dengan huruf M juga jelas. Kota di Indonesia yang dengan huruf F juga jelas. Binatang berkaki 2 jelas. Negara Asia Tenggara juga jelas. Nah, yang bukan himpunan, contohnya itu ada himpunan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar itu kan tidak terdefinisi dengan jelas ya, besarnya seberapa gitu. Kumpulan orang kaya, nah orang kaya juga nggak jelas nih yang termasuk orang kaya yang kayak gimana kan gitu. Siswa yang pandai juga nggak jelas karena siswa yang pandai itu tergantung dari persepsi orang-orangnya. Oh, menurut saya kamu pandai, tapi menurut dia kamu nggak pandai kan gitu. Jadi besar, kaya, pandai, tinggi, siswa yang disenangi, terus makanan yang lezat itu semua tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi persepsi orang-orang tuh bisa beda-beda gitu ya. Nah, kalau siswa laki-laki kan jelas, semua orang mengakui, oh siswa laki-laki, jelas yang berarti berjenis kelamin laki-laki. Binatang berkaki 2 jelas, yang berkaki 2 tuh apa aja kelihatan gitu ya. Semua orang bisa mengakui definisinya dengan jelas gitu. Beda dengan kata-kata sifat besar, kaya dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi dia tidak punya anggota sama sekali. Dilambangkan dengan kurung kurawal, terus di tengah-tengahnya tuh kosong gitu. Jadi kurung kurawal doang. Atau bulatan lingkaran yang dicoret miring ya, itu tandanya berarti lambang dari himpunan kosong. Contohnya A adalah himpunan siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Nah kan nggak ada ya, kelas 7 rata-rata pasti usianya di atas 7 tahun gitu. Jarang sekali yang ada usia di bawah 7 tahun. Nah berarti anggotanya A itu tidak ada, atau dia adalah himpunan kosong gitu ya kan. Nah penjelasannya adalah jika di daftar anggotanya A itu tidak punya anggota. A itu sama dengan kurung kurawal terus tengahnya kosong, atau A sama dengan tanda lingkaran yang dicoret. Yang B, bilangan prima antara 24 dan 28. Gak ada ya, 24 dan 28 kan bilangannya hanya ada 24, 25, 26, 27, 28. Berarti semuanya gak ada yang bilangan prima. Nah berarti dia tidak punya anggota. Bisa kita tuliskan B sama dengan kurung kurawal kosong itu, atau B sama dengan lingkaran yang dicoret dengan garis miring gitu ya. Itu tidak punya anggota. Kita ke E, himpunan bagian. Himpunan bagian itu contohnya misalnya nih Bu Endah punya A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B 2, 4, 5, 6, 8. Nah perhatikan di situ kita punya C ada 4, 6, 8. Nah kamu bisa lihat semua anggota B 2, 4, 5, 6, 8 itu ada di himpunan A, ya kan? Semuanya ada. Nah di himpunan A berarti B itu adalah anggota himpunan bagian dari A. Lambangnya seperti itu. C kebalik ya, berarti B adalah himpunan bagian dari A gitu ya. Terus yang berikutnya yang C itu anggotanya 468. Dilihat anggota 468 juga semuanya ada di himpunan A, ya kan?
Nah, berarti himpunan C juga himpunan bagian dari A dan B. Himpunan B itu himpunan C adalah himpunan bagian dari B. Nah, kita lihat sekarang yang A. A titik-titik B itu akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sedangkan B-nya cuma 2, 4, 5, 6, 8. Berarti A bukan himpunan bagian dari B. Tandanya seperti itu ya. C kebalik terus dicoret gitu, ya kan? Nah, kita bisa simpulkan seperti itu. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A, C juga himpunan bagian dari A bukan himpunan bagian dari B. Nah, lanjut ke anggota himpunan. Contohnya A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 1 itu anggota A atau bukan? Iya, karena ada di situ, ada di A. Berarti simbol huruf E kebalik itu dibaca anggota ya. 1 anggota dari A. Terus kita punya lagi contoh adalah 7. 7 anggota atau bukan? Iya dong, 7 itu anggota dari A. 9 juga, 9 itu tidak ada di A. Berarti dia bukan anggota A. Nah, seperti itu ya. Berarti anggota himpunan itu berarti yang ada di dalam himpunan tersebut gitu, ya kan? Kalau yang enggak ada ya berarti bukan anggota dari himpunan itu. Kita ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Dilambangkan dengan S. Himpunan semesta itu dilambangkan dengan S. S itu adalah yang memuat semua anggota. Nah, contohnya nih, ada A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semestanya itu apa? Semesta yang mungkin, kan berarti S-nya bisa jadi 1 sampai 10. Ya kan? Atau semesta lagi yang lain yang mungkin yang mencakup semua anggota A berarti bilangan asli, ya kan? Karena semuanya A itu 1 sampai 8 adalah bilangan asli. Atau semestanya lagi bisa bilangan bulat karena 1 sampai 8 juga bilangan bulat. Nah, seperti itu. Itu maksudnya adalah himpunan semesta. Jadi himpunan yang lebih besar yang memuat semua anggota himpunan yang lain gitu ya. Kalau di situ himpunannya A berarti dia memuat semua anggota dari A. Seperti itu. Kita lanjut ke penulisan himpunan. Nah, penulisan himpunan itu harus menggunakan huruf kapital ya. Lalu dihubungkan dengan tanda petik sama dengan dan tanda petik lagi. Lalu ditutup dan dibuka dengan kurung kurawal, seperti itu bentuknya. Lalu antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, contohnya ini dia. Himpunan A itu sama dengan, ya kan? Kurung kurawal, ada Rudi, Tony, Ahmad, Budi, Tiko, dan Tania. Kurung kurawal tutup. Sama juga B sama dengan kurung kurawal buka, ada 5, 8, 9, 10, 14 ada tanda komanya semua ya. Kurung kurawal tutup. Nah, kita ke menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi namanya, menyebutkan anggotanya. Contoh, kita punya himpunan A itu 1, 2, 3. Nah, itu berarti menyebutkan anggota. Berarti anggotanya A ada 1, 2, dan 3. Contoh berikutnya ada B 1, 3, 5, 7. Nah, itu juga anggotanya. Yang kedua dengan menuliskan sifat anggota atau dengan kata-kata ya. Contohnya ada himpunan A bilangan asli kurang dari 4 ya. Anggotanya sama dengan A yang di contoh 1. Bilangan asli kurang dari 4 kan berarti anggotanya 1, 2, 3. Terus bilangan ganjil kurang dari 8. Nah, itu B 1, 3, 5, 7. Itu bilangan ganjil kurang dari 8. Itu juga boleh dengan menggunakan kata-kata, menyebutkan sifat dari anggotanya gitu ya. Nah, bisa ya menyebutkan dengan anggota dan menyebutkan dengan sifat-sifat anggota ya gitu. Terus kita punya lagi cara yang ketiga yaitu dengan notasi. Menuliskan dengan notasi bilangan. Notasi itu bentuknya seperti apa? Nah, ini dia. Himpunan A 1, 2, 3 itu bisa dinotasikan dengan X sedemikian hingga X kurang dari 4. Jadi anggota yang 1, 2, 3 itu diumpamakan X. X-nya itu kurang dari 4. X-nya anggota bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari 4 yaitu 1, 2,
dan 3. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama pakai sebutin anggota, yang kedua bilangan asli sifatnya, yang ketiga notasi. Nah, contoh berikutnya X sedemikian hingga X kurang dari 8. X-nya adalah bilangan ganjil. Nah, itu adalah himpunan B. Anggotanya diumpamakan sebagai X, X-nya kurang dari 8, X-nya anggota bilangan ganjil, berarti 1, 3, 5, dan 7. Nah, seperti itu cara menggunakan notasi ya. Jadi diumpamakan sebagai variabel X, seperti itu. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat. Terus mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan yang mungkin ada. Terus juga tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga ibadahnya di rumah. Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum.